Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurani Islami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mengajak kalian semua mengenal lebih dekat permasalahan pengangguran di Indonesia. Let's go! Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara, sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan pengangguran di Indonesia. Yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang keempat, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut faktor penyebab dan juga faktor lama waktu bekerja. Yang pertama, menurut faktor penyebab, pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis, pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi. Yang ketiga, yaitu pengangguran deasioner, pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Yang kelima, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang keenam, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Yang ketujuh, pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Yang kedua, berdasarkan lama waktu bekerja. Pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan lama waktu bekerja, yakni pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan oleh ketidaktersediaan lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, serta tidak mau bekerja. Yang kedua, ada setengah menganggur atau underemployment. Setengah menganggur ialah situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan dari tenaga kerja. Dampak ketidakcocokan ini tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Sebagai contoh, seorang lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris pada suatu perusahaan. Dia tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik sehingga menghambat proses kerja yang ada. Selanjutnya yaitu ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ialah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong tinggi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong rendah. Ada data pengangguran di Indonesia. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Terdapat 19,10 juta orang, 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 1,62 juta orang,
bukan Angkatan Kerja atau BAK karena COVID-19 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 ada 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 15,72 juta orang. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyak orang yang menganggur berdampak terhadap rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup akan terus berjalan, ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup mereka sendiri. Selanjutnya, ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang ketiga, ditinjau dari segi politik. Maka akan banyak demonstrasi yang terjadi dan akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil karena banyak demonstrasi para serikat kerja karena mereka merasa pengangguran banyak terjadi. Yang kelima, ditinjau dari segi keamanan. Banyaknya pengangguran membuat banyak orang melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual, narkoba, dan tindakan penipuan lainnya. Yang keenam, banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan pekerja seks komersial di kalangan muda karena demi menghidupi ekonominya. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Pengangguran tidak hanya menjadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga menjadi masalah bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja membuat kebijakan seperti 1. Mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota-kota besar. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Yang keempat, yaitu perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang terakhir yaitu penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.